أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Mas Pemuda Muhammadiyah Quran dan Sunnah dasar hidup kita, membawa dengan ilmu dalam jihad fisabilillah. Teguhkan sikap hidup kita, amal ma'ruf nahi munkar, telah berkorban jiwa raga, bukan masyarakat utama. Selalu siap sedia, selalu bergembira, masa depan hidup kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Indonesia kita jaya. Kita pemuda Muhammadiyah, Quran dan Sunnah dasar hidup kita, membangun dengan ilmu dan amal dalam jihad fisabilillah. Teguhkan sikap hidup kita, amal ma'ruf nahi munkar, telah berkorban jiwa raga, wujudkan masyarakat utama. Selalu siap sedia, selalu bergembira, masa depan hidup kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Indonesia kita jaya, Indonesia kita jaya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binista'in wa la murdunya watin wa salatu wa salam arsafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puja puji syukur kita mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan pada acara hari ini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ayahanda Slamet Hussein selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Jakarta Pusat. Yang terhormat Kanda Seltut selaku ketua bidang dakwah dan kajian agama pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Yang terhormat Kanda Zulfahmi Yasir Yunan selaku ketua pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah. Yang terhormat Kanda Wawan Kurniawan selaku ketua pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Jakarta Pusat. Yang terhormat Ayahanda Reza Palevi, asisten administrasi dan Kesra yang mewakili Pak Wali Kota. Yang terhormat Ayahanda Sony Triwibawa selaku Kesbang Pol Jakarta Pusat. Yang terhormat Ayahanda Hendra Eka Permana selaku Sudinpora Jakarta Pusat. Yang terhormat Babeh Napi selaku Ikatan Keluarga Jawara atau IKJ. Yang terhormat Bang Amir selaku Pemuda Muslimin serta teman-teman pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Jakarta Pusat dan peserta Baitul Arqam Pemuda Muhammadiyah Jakarta Pusat yang saya hormati dan saya banggakan. Izinkan saya untuk melaporkan jumlah peserta instruktur panitia pada kegiatan Baitul Arqam Pemuda Muhammadiyah Jakarta Pusat hari ini. Peserta berjumlah 50 orang, instruktur berjumlah 5 orang, panitia berjumlah 15 orang. Last but not least, saya berharap dalam penyusunan dan pelaksanaan RTL nanti,
peserta tidak hanya menggugurkan kewajibannya saja, tetapi mampu menghasilkan dampak yang positif, baik bagi internal organisasi maupun masyarakat luas. Sebagai pengingat, setelah mengikuti pengkaderan nanti, sebarkan ilmu yang kalian dapat saat di pengkaderan kepada teman-teman di pimpinan kalian masing-masing. Tetap haus ilmu dan semangat berprogres. Sekian laporan kegiatan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi wasabil haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Jakarta Pusat yang diwakili oleh Bapak Reza Pahlevi MSI. Selamat datang Bapak Reza. Yang terhormat pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Abangda Ustadz Caltut SESA. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Ayahanda Selamat Hussein. Yang saya hormati pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta, ada Abangda Zulfahri Yasriuna. Yang saya hormati Kasbangpol Jakarta Pusat, ada Bapak RD Sony Triwala. Bapak datang. Yang saya hormati ada Sudin Polra Jakarta Pusat, ada Bapak Eka Kemana Kaspon. Selamat datang Bapak, dan terima kasih sudah hadir dalam acara hari ini. Yang terhormat Ketua Ikatan Keluarga Jawara Bapak Nafi dan jajaran, selamat datang teman-teman semua, famili baru saya. Yang terhormat Ketua PDPM se-DKI Jakarta, di sini dihadiri oleh Bang Rizky dari Jalan Utara. Kebetulan juga Bang Herdi sedang di jalan datang malam ini. Yang terhormat juga kawan-kawan dari Otong, tiga daerah, Perbuatan, Pak Bubur. Dan yang saya cintai dan yang saya banggakan seluruh peserta Baitul Arqam Pemuda Muhammadiyah, selamat datang, selamat bergabung di Pemuda Muhammadiyah. Pertama-tama ada yang dipanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan di bulan Ramadan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam kegiatan Baitul Arqam Dasar Pemuda Muhammadiyah. Salam dan salam berdoa kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan kita sebagai warga yang insya Allah mendapatkan. Para hadirin yang berbahagia, Pemuda Muhammadiyah didirikan pada tanggal 2 Mei 1932 di Yogyakarta sebagai organisasi otonom ataupun Ormas Muhammadiyah. Berakar dari gerakan Siswa Proyek Rio yang digagas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Gerakan ini membentuk kader perserikatan umat dan bangsa melalui gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Di Pemuda Muhammadiyah sendiri tentu ada yang namanya pengkaderan, ya. Jadi di kami ini ada yang namanya pengkaderan. Baitul Arqam Dasar adalah jenjang pengkaderan tingkat pertama yang wajib diikuti oleh seluruh pemuda Muhammadiyah. Ya, jadi kalau teman-teman semua mau masuk ke Ormas Muhammadiyah ataupun mau bergabung ke pemuda Muhammadiyah ataupun Muhammadiyah itu harus wajib mengikuti pengkaderan. Tentu ada 3 hal yang harus didapat pada kesempatan hari ini.
Yang pertama adalah bahwasanya pemahaman tentang Muhammadiyah yang jelas. Ya, jadi misal, seumpamanya teman-teman semua itu ditanya sama orang di luar sana, apa sih Muhammadiyah? Nah, lewat Arkom ini, itu teman-teman akan diajarkan dan akan diberitahu dan harus bisa menjawab apa itu Muhammadiyah dan apa kelebihan Muhammadiyah. Yang kedua, Baitul Arkom ini harus bisa Baitul Arkom ini mempersiapkan kader-kader pimpinan Muhammadiyah serta membentuk pemuda Muhammadiyah yang kreatif, inovatif dan berkemajuan. Ya, jadi kita sebagai anak muda itu harus pintar, harus kreatif dan inovatif. Itu kedua. Yang ketiga adalah lewat Baitul Arkom ini kawan-kawan semua harus bisa meningkatkan militansi dan semangat pemuda Muhammadiyah. Dan biasanya militansi itu akan terlihat ketika teman-teman semua sedang buat acara apapun itu. Jadi jangan cuma ikut pengaturan, habis nanti kita SK-kan, terus teman-teman semua lalai. Dan perlu ingat juga ya, segala pimpinan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan. Bukan cuma di dunia, kalau di dunia mungkin NPC, tapi kalau di akhirat luar biasa sekali. Jadi jangan main-main. Dan saya yakin ini tentu bukan kerjasama dengan kawan-kawan semua, karena memang tanggung jawab besar berarti kawan-kawan semua. Karena kawan-kawan semua adalah calon pimpinan Muhammadiyah selanjutnya dan akan menjadi pimpinan Muhammadiyah di era yang akan datang. Sebelumnya saya mengucapkan selamat milad untuk pemuda Muhammadiyah yang ke-94, karena pada tanggal 2 Mei kemarin pemuda Muhammadiyah itu mendarat ulang tahun. Semoga pemuda Muhammadiyah bisa memberikan kontribusi nyata ya buat bangsa ini serta ide-ide ataupun gagasan bagi bangsa dan negara ini. Saya ucapkan terima kasih pada seluruh yang hadir pada hari ini, kawan-kawan semua beserta tamu undangan. Semoga langkah kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatu yaduna lil khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua Pemuda Muhammadiyah Jakarta Pusat ya. Kalau saya biasa manggil Bang Wawan aja, walaupun memang tuan saya supaya akrab Pak, itu maksudnya seperti itu. Kemudian yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana Baitul Arkom Dasar atau biasa disingkat BAD. Ya, orang Muhammadiyah biasanya hafal itu. Kalau udah BAD pasti sudah tahu singkatannya. Kemudian juga hadir Ketua Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta, Bang Zul dan juga Bang Dipo, mengucapkan selamat datang dan semoga memberikan tentunya semangat kepada Pemuda Muhammadiyah Jakarta Pusat. Kemudian yang saya hormati dari unsur pemerintah daerah Jakarta Pusat hadir mewakili Wali Kota Jakarta Pusat ya, Bapak Reza Fahlevi MSc. Kemudian hadir juga dari Wali Kota Jakarta Pusat yaitu Bapak Soni Triwibowo Kasbangpol Jakarta Pusat dan juga
para ortom dari IPM mungkin yang hadir, pemuda Muhammadiyah, kemudian dari Nasyatul Asia, NA, ya, dan juga para undangan yang mungkin saya belum sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para undangan dan hadirin sekalian. Pertama, tentunya saya mewakili pimpinan daerah Muhammadiyah Jakarta Pusat mengucapkan terima kasih dan bersyukur karena ini namanya bukan Muhammadiyah. Nah, itu. Jadi beda tuh Muhammadiyah sama Muhammadiyem. Kalau Muhammadiyah bergerak, karena Muhammadiyah itu sebuah gerakan. Ya, jadi kalau misalnya sekarang ini katakanlah pemuda Muhammadiyah Jakarta Pusat itu mengadakan Baitul Arqam Dasar, ini merupakan salah satu, ya, katakanlah sudah punya yang namanya kreasi. Nah, itu. Jadi namanya pemuda Muhammadiyah, bukan pemuda Muhammadiyem. Nah, kalau pemuda Muhammadiyem itu nggak bergerak, didiem aja, ya, tidak bergerak. Kenapa demikian? Karena Muhammadiyah ini memang Muhammadiyah satu gerakan, jadi bergerak terus, nggak mungkin dia tidak bergerak. Makanya tadi saya ditelepon sama Bang Wawan, kebetulan saya dari khatib di daerah Cijantung, karena punya tanggung jawab, wah udah saya langsung kemari. Kenapa demikian? Karena memang Muhammadiyah ini sebagai gerakan. Mudah-mudahan tentunya pengkaderan ini, karena Muhammadiyah perlu kader. Sekali lagi, Muhammadiyah perlu kader, bukan perlu keder. Ah, itu ya. Jadi Muhammadiyah perlu kader atau regenerasi. Ya. Nah, ini mudah-mudahan bukan hanya sekedar katakanlah seremoni untuk mengadakan Baitul Arqam Dasar, tapi apa yang disampaikan oleh Ketua Pemuda Muhammadiyah Jakarta Pusat ini harus ada follow up-nya, harus ada tindak lanjutnya. Ya, jangan sekedar untuk mengikuti yaitu Baitul Arqam Dasar saja, tetapi bagaimana untuk aktif yaitu melangkah selanjutnya agar menghidupkan Muhammadiyah Jakarta Pusat khususnya. Saya tidak berpanjang kalam, kurang lebihnya saya maaf sekali lagi atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Jakarta Pusat, sekali lagi selamat melaksanakan yaitu kegiatan Baitul Arqam Dasar atau BAD. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua, termasuk ya pesertanya, instrukturnya, dan panitia yang lain, dan berjalan dengan baik dan lancar. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam, nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Bambang Tri Purnomo, pimpinan daerah Muhammadiyah Jakarta Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah DKI Bamisun, Saudara Wawan, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jakarta Pusat, para peserta pengkaderan Baitul Arqam Dasar, hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam suasana penuh semangat dan ukhuwah Islamiyah pada acara pembukaan pengkaderan Baitul Arqam Dasar Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jakarta Pusat. Hadirin yang saya hormati, kegiatan Baitul Arqam Dasar ini merupakan bukan sekedar kegiatan rutin, ini adalah kegiatan kawah candra di muka pembentukan pemuda Muhammadiyah yang kreatif, inovatif, berkemajuan, terwujudnya Indonesia Emas pada tahun
2024. Dengan memanfaatkan bonus demografi dengan baik, pemuda Muhammadiyah telah lama menjadi garda terdepan dalam dakwah, pendidikan, dan pengabdian sosial. Kehadiran saudara-saudara sekalian di sini adalah bukti nyata semangat saya ulang lagi. Pemuda Muhammadiyah telah lama menjadi garda terdepan dalam dakwah, pendidikan, pengabdian, dan pengabdian sosial. Kehadiran saudara-saudara sekalian di sini ada bukti bahwa itu terus hidup dan berkembang. Pemerintah Kota Jakarta Pusat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Jakarta Pusat atas inisiatif penyelenggaraan kegiatan ini. Saya percaya pengkaderan yang sistematik para pemuda akan semakin siap menghadapi tantangan zaman, sekaligus menjadi teladan dalam masyarakat. Hadirin yang saya hormati, mari kita jadikan momentum ini untuk membuka nilai-nilai kepemimpinan yang profesional, etos kerja Islami, serta semangat kebersamaan demi terwujudnya Jakarta Pusat yang maju, religius, dan sejahtera. Izinkan saya menyampaikan pantun. Pergi ke pasar membeli kelapa, jangan lupa singgah di warung tua. Mari bersama kita bina pemuda untuk Jakarta Pusat yang berjaya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga acara ini berjalan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Jakarta Pusat, Dr. Anzus Arifin, MAP. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua PDM yang hari ini diwakili oleh Ustadz Slamet Hussein, kemudian Wali Kota Jakarta Pusat yang hari ini diwakili oleh Askesra Bapak Reza Pahlevi, Bang lah ya, panggilnya bukan Bapak lah ya karena lagi di DKI. Kemudian Kadispora ya ke Jakarta Pusat. Kemudian ada dari Kesbangpol Jakarta Pusat, dari pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Ustadz Saltut. Ini sebelumnya mendahului izin Ustadz Saltut sebelum Stadium Jenderal. Ini sambutan dari Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah DKI. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa bertatap muka, berkenalan, silaturahmi dalam rangka pembukaan kegiatan Baitul Arqam, pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Jakarta Pusat. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa Muhammadiyah menggunakan nama perkaderannya itu dengan Baitul Arqam. Bang Reza perlu diketahui informasi, jadi setiap perkaderan itu ada jenjangnya. Kalau di tingkat dasar itu namanya Baitul Arqam, nanti di tingkat lanjutannya ada yang namanya Darul Arqam. Nah, Darul Arqam itu ada tingkat dasar, Baitul Arqam juga begitu. Ada tingkat dasar, itu di tingkat daerah, kemudian ada di tingkat madya, dan kemudian yang terakhir nanti paripurna. Nah, kenapa diambil Arqam? Ini sebenarnya sejarahnya adalah Arqam itu diambil dari nama seorang pemuda yang memeluk Islam, di mana dia
keturunan dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini termasuk suku atau baninya atau keluarganya dari Abu Jahal. Ya, maka kemudian ini bentuk strategi canggih yang dipakai oleh Rasulullah. Kenapa kemudian menggunakan rumah Arqam bin Abi Arqam itu sebagai perkaderan pertama. Jadi rumahnya itu di Mekah itu kira-kira 500 meter dari Ka'bah. Posisi rumahnya itu di ujung. Ngumpet lah kira-kira begitu. Di ujung gang lah kira-kira begitu. Dan ini salah satu strategi Rasulullah, karena Rasulullah menganggap bahwa kalau dipakai rumah Arqam ini yang di ujung ini, maka kafir Quraisy itu nggak akan mengira bahwa disitulah tempat pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Dan kenapa kemudian rumah Arqam itu yang dipilih? Karena dia anak muda tuh. Anak muda yang memeluk Islam di Mekah pada waktu itu, yang kemudian mungkin orang Quraisy, kafir Quraisy itu nggak menyangka, nggak mungkin lah di rumahnya si Arqam itu dikumpulkan para sahabat sebagai sekolah dasarnya Rasulullah menempa tauhid dan seterusnya itu. Maka dipilihlah rumah Arqam bin Abi Arqam itu. Nah kemudian Muhammadiyah mengambil nama itu dalam kaderisasinya. Jadi Baitul Arqam, rumah Arqam. Nanti makanya dia diambil Baitul Arqam itu ya tingkat dasar rumah. Tapi kalau nanti sudah Darul Arqam itu markasnya Arqam, kira-kira begitu, yang lebih besar. Maka tingkatan berikutnya itu harus yang lebih luas lagi tuh, Darul Arqam itu. Maka kalau nanti sudah Darul Arqam itu biasanya mengikuti tingkat wilayah atau tingkat pusat. Itu namanya Darul Arqam, bukan lagi menggunakan Baitul Arqam. Tapi kalau dari tingkat daerah, ya cabang, ranting, itu masih menggunakan nama Baitul Arqam karena skupnya masih kira-kira masih kecil lah, kira-kira begitu. Nah, maka kemudian kalau nanti sudah besar lagi itu di Darul Arqam. Nah, tentunya proses kaderisasi ini atau Baitul Arqam ini sebagai pintu masuk dalam perkaderan Muhammadiyah. Bahwa kita tahu Muhammadiyah itu sebagai organisasi pergerakan, maka Baitul Arqam itu adalah sebagai ruhnya, sebagai bentuk perkaderan, pendidikan dasar atau pendidikan awal kader-kader Muhammadiyah. Dari Baitul Arqam inilah kemudian itu dikenalkan tentang ideologi Muhammadiyah, tentang gerakan Muhammadiyah, sejarahnya, ideologinya, kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Maka perkenalan Muhammadiyah awal itu ya di Baitul Arqam ini. Jadi para teman-teman yang menjadi peserta Baitul Arqam ini bukan, ya saya berharap mengikuti Baitul Arqam itu bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban atau sekedar ingin menggugurkan syarat untuk masuk di Ortom atau di Muhammadiyah, kira-kira begitu. Tapi bagaimana kita mengenal Muhammadiyah itu lewat Baitul Arqam ini. Pendalaman soal ideologinya, kemudian soal gerakan Muhammadiyahnya, bagaimana dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, kemudian ideologi yang digunakan. Bahkan di Baitul Arqam itu ya diajarkan tentang tata cara beribadah atau bermuamalah Muhammadiyah. Nah, disitulah kemudian diberikan pemahaman kenapa Muhammadiyah, misalnya Muhammadiyah pakai kunut gitu, atau kemudian kenapa Muhammadiyah tarawihnya 11 rakaat, kenapa Muhammadiyah misalnya dalam sholatnya Al-Fatihahnya, basmalahnya itu sir. Nah, itu dijelaskan di dalam Baitul Arqam, sehingga pemahaman ibadah, pemahaman keagamaan bagi para kader-kader Muhammadiyah itu tidak pada atau terjebak pada perdebatan kusir. Oh ini kunut nggak kunut dan lain sebagainya, itu kemudian menjadi perdebatan. Padahal semuanya
kalau kita ikutin sejarahnya antara ya contoh pendiri Muhammadiyah dengan pendiri NU, dengan kalau kita tarik garis lurus itu kan satu guru yang sama. Tapi kemudian bagaimana mereka menangkap atau memahami ilmu yang didapat, ya itu perspektif dari masing-masing individunya. Nah, itu yang kemudian diberikan pemahaman bagi para peserta Baitul Arqam. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh peserta, dan mudah-mudahan bisa mengikuti kegiatan Baitul Arqam sampai dengan selesai, karena salah satu syarat untuk kelulusan atau dinyatakan lulus sebagai peserta Baitul Arqam adalah mengikuti seluruh rangkaian. Jadi mulai dari pembukaan sampai nanti dengan penutupan. Jadi tidak boleh terlewat satu sesi di kegiatan Baitul Arqam. Ya, jadi bahkan makan pun itu menjadi bagian dari sesi Baitul Arqam. Jadi harus mengikuti semua rangkaian. Jadi nggak ada istilah yang izin dan lain sebagainya. Dan itu dinyatakan tidak lulus, dan nanti dia pernyataan lulusnya adalah dengan adanya syahadah atau bukti telah mengikuti kegiatan Baitul Arqam. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan Baitul Arqam. Mudah-mudahan kegiatan Baitul Arqam ini memberikan dampak bagi kita semua untuk pemahaman terhadap ideologi Muhammadiyah, dengan temanya terbentuknya kader pemuda Muhammadiyah kreatif, inovatif, berkemajuan untuk terwujudnya Indonesia Emas. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Selanjutnya sekaligus pembukaan dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini Baitul Arqam Dasar Pemuda Muhammadiyah Jakarta Pusat dibuka. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Jumat tanggal 8 2026 saya menyerahkan para peserta pada MOT Bang Zulfikar. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya menerima amanat dari Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Jakarta Pusat untuk menjadi MOT pada hari ini dan sampai agenda selesai. Terima kasih. Seluruh peserta penelitian serta jajaran dan petugas ini undangan yang kami hormati, di penutup acara pembukaan Baitul Arqam Dasar Pemuda Muhammadiyah ini, mari kita tutup dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon, meminta dengan segala kerendahan hati agar acara kita pada hari ini dan seterusnya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini kami berkumpul dalam majelis pembukaan Baitul Arqam Dasar Pimpinan Pemuda Muhammadiyah Jakarta Pusat.
Kami hadir membawa harapan, semangat perjuangan dan cita-cita dakwah untuk menegakkan nilai-nilai Islam yang berkemajuan. Ya Allah, jadikanlah langkah kami menuju kegiatan ini sebagai langkah yang Engkau ridhoi. Bukakan hati-hati kami untuk menerima ilmu, lapangkan dada-dada kami untuk menerima nasihat, dan kuatkan jiwa kami agar istiqamah di jalan perjuangan-Mu. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma